Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif, senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Dan kali ini saya kembali lagi bertemu dengan salah satunya ada Profesor Ana Agung ini, Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti ya. Dan juga kali ini saya ngobrolnya lebih lengkap lagi karena ada Profesor Ketut. Ini dari Dewan Pembina juga ya, Prof. Ya, kemudian juga Mas Nugraha Bratakusuma ya dari ini Pak Ketut Surajaya ini ya. Jadi sebenarnya kita tahunya beliau ini seorang profesor di Universitas Indonesia kan. Tapi rupanya jadi ini juga ya Dewan Pembina di Trisakti ya. Oke. Bukan karena sama-sama Bali bukan ya. Itu juga ada solidaritas. Oh, solidaritas juga. Oke. Iya. Mari kita lanjutkan lagi ya. Dalam pertemuan terakhir kemarin saya dengan Prof. Ana Agung itu kan membahas soal menangnya kasasi ya bukan menang kasasi ya menang kasasi ya sebenarnya karena kasasi yang mereka mengajukan ditolak gitu ya terhadap putusan dari PT UN dan PT Tun ya. Nah, jadi artinya sebenarnya secara legal formal sudah sah, tapi sampai hari ini setelah kita berapa ya 2 pekan lalu yang ngobrol ya Prof. Sudah bisa masuk ke kantor lama lagi belum Prof? Belum sama sekali. Sebenarnya kita sudah menulis surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Tetapi belum dapat respons apa-apa. Mungkin nggak fokus karena kan ini sekarang lagi menjelang akhir masa jabatannya. Ya, walaupun akhir jabatan tetapi tetap ada dekorum ya bahwa surat yang ditujukan kepada menteri ini harus dijawab ya, karena menyangkut keputusan Mahkamah Agung yang harus dilakukan oleh menteri ya. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban apa. Tapi ya tindakan lanjut kami berikutnya adalah tentunya melakukan eksekusi dan gugatan hukum. Sebenarnya kita mengharap ya bahwa setelah keluar surat dari kita mengimbau supaya dia mengikuti putusan kasasi Mahkamah Agung, kita harap bahwa dia sebagai menteri dan pembina-pembina yang diangkatnya itu merupakan pejabat-pejabat tinggi pemerintah level dirjen, sekjen dan sebagainya harus sadar sebenarnya bahwa mereka patut mengikuti hukum ya, apalagi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi rupanya ini tidak berjalan ya. Sampai sekarang ini kita masih mengharap mungkin kita akan tunggu 1-2 minggu lagi, tapi seandainya tidak, pastilah kita akan menjalankan tindakan-tindakan hukum berikutnya karena keputusan Mahkamah Agung merupakan hak kita untuk dilaksanakan. Oke, tapi kita karena ngomongin hukum ke hukum dulu ya, Prof. Nanti kita belakang ya. Jadi gimana nih dari sisi konstruksi hukumnya? Kan ini kalau sudah putusan kasasi itu udah sebenarnya istilah kita final and binding gitu ya. Harusnya udah bisa dieksekusi kan harusnya gitu ya. Baik, mungkin saya sedikit mundur ya biar penonton tidak biar tahu gitu. Ya, tidak semua paham. Jadi ya. Pertama kali itu pembina Yayasan Trisakti atau Yayasan Trisakti ini baik-baik saja. Jadi kampus atau universitas itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu harus dinaungi oleh sebuah yayasan sebagai badan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pendidikan Perguruan Tinggi. Nah, setelah baik-baik saja tiba-tiba Nadiem Makarim di tahun 2022 itu mengeluarkan sebuah keputusan menteri nomor 330 2022 yang mana keputusan menteri itu mengangkat para pembina. Nah, pembina yang diangkat oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan itu mostly semua eselon 1 dan eselon 2 di jajaran pemerintahan. Nah, tapi ini bukan ex officio bukan ya? Bukan. Ini jelas semuanya. Hanya satu saja yang bukan. Yang bukan itu hanya satu orang, itu Profesor Asep dari Al-Azhar. Sisanya semuanya pejabat negara. Nah, di dalam Undang-Undang Yayasan tegas disebutkan bahwa pengangkatan pembina itu harus berdasarkan rapat pembina. Jadi misalnya dalam hal ini kan Prof. Anak Agung itu kan di 2005, Akta 2005. Jadi Prof. Anak Agung itu bisa mengangkat orang lain itu berdasarkan rapat, baru mengangkatlah orang lain.
Tidak ada sekonyong-konyong tiba-tiba menteri mengeluarkan sebuah keputusan ini ngangkat ini nggak ada. Gitu. Apa ya, ini kudeta dong ya? Ya sewenang-wenang aja gitu. Sewenang-wenang, Ibaratnya ya, kayak ya. Pak Heru misal punya perusahaan gitu. Kan didasarkannya pada rapat umum pemegang saham untuk mengangkat jual beli saham dan lain-lain. Tiba-tiba saya menteri nih, wah asik juga nih perusahaan Pak Heru. Saya ngeluarin sebuah keputusan mengangkat orang-orang saya untuk jadi direksi. Pak Heru sudah tidak ada lagi di sana. Jadi kemarin-kemarin terminologi merampok itu juga nggak terlalu salah ya kalau disebut ya. Atau Begitu. apa ini kalau hostile takeover pun juga nggak cukup untuk menggambarkan situasi semacam ini ya. Bukan, lebih cukup lagi seperti yang dikatakan kemarin, merampok. Oh, lebih pas itu ya. Jadi hostile takeover nggak cukup itu istilah itu ya, Prof ya. Saya rasa lebih jelas itu merampok karena ini dilakukan dengan melanggar semua undang-undang yang berlaku dan melakukan tindakan sewenang-wenang seolah-olah tidak ada hukum di negara ini. Oke, tetapi kan hukumnya sudah menentukan bahwa dia harus menyerahkan itu ke ini, ya kan begitu kan? Oke, jadi tadi saya sedikit cerita ke belakang ya maksudnya. Nah, keputusan menteri ini jelas melanggar undang-undang. Masa secara strata atau hierarki hukum kan di mana-mana undang-undang yang pertama kan. Ya. Nah, akhirnya Prof. Anak Agung bersama dengan para pembina mengajukan gugatan ke Petun. Tingkat pertama dimenangkan oleh Prof. Anak Agung yang pada pokoknya itu memerintahkan Nadiem Makarim untuk mencabut dan menganggap batal demi hukum itu apa, dan bahkan diminta untuk membuat rehabilitasi atas pembina yang lama. Di tingkat 1 kami menang, lalu mereka mengajukan banding. Di tingkat 2 kami menang lagi. Di PT Tun ya. PT Tun, Pengadilan Tinggi Tun, kita menang lagi. Lalu mereka mengajukan kasasi. Di mana kasasi ini ternyata kita menang lagi. Dalam 3 proses peradilan kita selalu menang. Dan jelas dalam kasasi itu kan artinya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan yang menarik satu lagi, dalam kemarin di tahun 2023 itu terdapat putusan MK yang mana merubah sebuah pasal di dalam MK yang menyatakan bahwa pejabat negara itu tidak boleh mengajukan PK. Oh, pejabat negara tidak boleh mengajukan PK. Kalau rakyat atau masyarakat itu ketika kalah di dalam kasasi itu boleh mengajukan PK selama ada novum. Nah, ada perubahan frasa di dalam pasal itu kecuali pejabat pemerintah. Jadi artinya ini tidak hanya final and binding, ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Nanti dulu keputusan MK itu setelah munculnya setelah mereka menggugat atau sebelum mereka menggugat? Sebelum, ini kan dalam frasa Mahkamah Agung itu sebelum sudah ada di tahun 2023 putusan itu. Jadi otomatis merubah juga undang-undang Petun yang mana pemerintah sudah tidak bisa mengajukan. Jadi sekali ini nggak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan. Meskipun mereka punya novum, mereka tidak bisa mengajukan upaya. Jadi ini sudah final and binding, keputusan itu sudah batal. 100%. Oke. Jadi kalau harusnya mau tidak mau kan harusnya sebagai pejabat dia memberi contoh gitu. Betul. Ya untuk. Namun yang menarik adalah bukan menarik ya. Ini salah satu kesenang-menangan mungkin ya. Tadi kan Pak Heru saya jelaskan, hukumnya udah ada. Tiba-tiba mereka membuat hukum di bawah undang-undang. Sekarang ada lagi yang dilakukan oleh mereka. Dasar keputusan menteri itu dibuat sebuah akta yang merubah aktanya Prof. Anak Agung dan dicatatkan di sistem administrasi badan hukum di Dirjen AHU. Jadi di AHU ini terakhir itu kan akta 2005. 22 nomor 2005 yang mana di dalam ada Prof. Anak Agung. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita semua, Kepmen itu dijadikan dasar untuk merubah akta itu menjadi akta 03 2023. Jadi aktanya Prof. Anak Agung tiba-tiba dirubah menjadi akta 2003. Jadi sekarang para pembinanya mereka. Nah pertanyaannya, kok Dirjen AHU bisa menerima sebuah akta yang didasarkan pada keputusan menteri yang salah, apalagi sekarang sudah batal. Nah yang lucu dan menarik adalah Dirjen AHU-nya itu Pak Cahyo itu adalah pembina Trisakti yang versi pemerintah. Oh, bersamaan dengan yang beberapa nama. Betul, jadi bayangkan Bapak mengajukan, memohonkan untuk merubah ke Bapak sendiri. Nah jadi ketika kita batal harusnya negara otomatis melihat ini sudah inkrah, harusnya Pak Cahyo itu membatalkan akta tersebut. Oh batal karena ini dasar jelas sekali dalam akta 03 2023 dalam sistem ketika saya di pengadilan saya membaca dengan tegas. Akta itu didasarkan pada Kepmen 330. Nah harusnya Pak Cahyo
Beliau kan pejabat negara eselon 1, beliau tahu hukum, beliau harusnya mencabut. Nah ini pertanyaannya sampai sekarang nggak mau cabut nih. Ada konflik of interest kan? Iya tegas, kalau itu mungkin jelas pembina. Nggak mau mencabut dirinya sendiri. Nah begitulah. Kira-kira begitulah Pak Heru. Oke, kita pindah dulu ke Profesor Ketut ya. Prof Ketut, jadi sejak kapan Anda jadi anggota Dewan Pembina Yayasan ini? Sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu. Tapi praktis berarti sejak 2 tahun lalu nggak bisa menjalankan fungsinya dong dengan diambil alih yayasan ini oleh mereka. Ya fungsi kita ya membahas masalah-masalah ini. Oke. Sehingga harus ke hukum gitu. Itu dibahas secara serius. Oke. Terus jadi kalau dari perspektif Anda sesungguhnya ya, apa yang terjadi kan kemudian nanti mungkin Anda juga bisa menjelaskan juga karena ini kebetulan dari perguruan tinggi negeri juga berkaitan dengan upaya untuk mengubahnya menjadi PTNBH begitu. Apakah ini sebenarnya bagian dari akal-akalan juga untuk men-take over ini supaya dengan cara begitu udah nggak bisa lagi perlawanan lagi kan gitu ya? Ya begini, saya kan belakangan masuk ke yayasan ini. Saya mempelajari secara mendetail. Dan apa yang terjadi sebenarnya itu seperti disampaikan oleh Pak Nugraha tadi. Ya. Jadi kesimpulannya memang ada hal-hal yang tidak beres di situ. Ya. Tidak beresnya lagi karena pemerintah akhirnya tidak salah sih pemerintah itu campur karena melihat keresahan mungkin ya. Tapi campurnya ini harusnya tuh mendidik. Ya. Tapi yang belakangan terjadi itu ekor dari yang disampaikan tadi itu adalah pengambil alihan atau pengubahan status Yayasan Trisakti ya menjadi perguruan tinggi PTNBH. Nah PTNBH sebelumnya itu ada 4 PTN, PHMN namanya. Saya kebetulan anggota Majelis Wali Amanat waktu itu di UI. Iya. 4 saja itu PHMN. Ya. UI, ITB, UGM, IPB. Dan rumitnya luar biasa. Kenapa rumit? Karena tujuannya mulia dia pemerintah, tapi kelihatannya pemerintah belum siap. Yaitu membantu pengelolaan dari segi pendanaan. Ya. Ternyata tidak berjalan. Bahkan menimbulkan kenaikan UKT. Ya yang bikin Jadi ribut maunya kan. membantu, tapi menaikkan UKT. Gitu kan. Nah, kan tidak membantu sebenarnya. Padahal Trisakti itu sudah bagus. Stabil kan udah. Stabil dan world class lah. Masih di bawahnya sedikit. Untuk swasta kan. Ya. Nah dari segi hukum kan sudah disampaikan tadi. Ya. Bahwa pemerintah nggak boleh mengambil alih suatu badan hukum yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali kebutuhan dari Trisakti untuk dijadikan PTNBH itu. Sebenarnya Ya? tidak. Karena kalau setelah saya mempelajari manajemen segala macam itu di pengelola satuan pendidikan itu bagus gitu kan. Ya. Nah kan masalahnya sekarang pemerintah ini Diknas ya terutama Dikti ya sekarang itu seolah-olah membuat suatu persoalan yang baru, seolah-olah membuat iming-iming demikian menjadi PTNBH nanti kualitas akan bagus bisa masuk world class gitu kan. Sebenarnya kan menurut saya itu akal-akalan. Ya. Karena Trisakti lebih bagus kan. Keuangan segala macam waktu itu. Mana pemerintah bisa membantu kan. Nah kalau saya lihat sekarang ini yang menimbulkan kericuhan ya di dalam internal. Mulai dari rektor gitu kan. Jadi kalau sudah rektor kena, dekan-dekan kena apa namanya tuh kebijakan Dikbud ya, Diknas waktu itu. Tentu mahasiswa ikut. Nah mahasiswa akhirnya kan dia terprovok juga. Bahwa yang namanya PTNBH itu kualitasnya tinggi, itu informasinya diumumkan. Ya. Dan kita mau kualitas yang tinggi. Nggak mau kalah dengan negeri gitu kan. Padahal PTNBH itu sebenarnya bukan swasta di situ, hanya negeri saja. Gitu. Tapi kenyataannya sekarang gimana? Sejak BHMN ya hapus menjadi PTNBH itu ada 22 sekarang kalau nggak salah. 22 universitas negeri yang menjadi PTNBH. Yang terakhir itu universitas terbuka pada tahun 22 kalau nggak salah.
Dan yang dikeluhkan sekarang itu apa? UKT. Jadi biaya sekolah, biaya kuliah, segala macam praktikum itu naik. UI tertinggi ya, kalau saya pelajari. Atas nama meningkatkan kualitas dari kampus ya. Ya, memang UI mau world class segala macam. Kalau saya dari dulu sih udah nggak pribadi nih ya, bukan atas nama yayasan pribadi, memang nggak setuju. Tertarik dengan world class. Karena yang menderita itu mahasiswanya, masyarakatnya, gitu. Ya, oke. Itu kan promosi sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat sekarang UKT ya, UI kan tertinggi. Ya. Trisakti 14 juta, ke UI itu 50 juta. Di bawahnya nanti ada GM, ITB, segala macam itu. Ironi ya. Ironi. Itu menurut saya itu ini harus dihentikan ya. Saya tidak mengatakan saya seorang guru besar nggak boleh lah mengatakan merampok atau apa. Berpikirlah, jangan bikin hukum sendiri. Ya, jangan dimainkan hukum itu dengan kepentingan-kepentingan lain, politik umpamanya, interest umpamanya gitu kan. Jangan diprovokasikan. Karena ini provokasi jadinya. Umpamanya sudah ingkrah kan, tapi kok nggak bisa masuk gitu kan. Ya. Pemerintah harusnya lebih dulu turun tangan. Harusnya ya. Iya dong. Tapi di sini kan ada konflik of interest. Di situ ada pejabat. Saya nggak tahu ya. Nah, kan pejabat publik semua di Kemendiknas. Masyarakat bisa berpikir itu. Iya. Masyarakat akan mengadili. Oke, tapi saya tanyakan begini, karena saya ketika habis wawancara dengan Prof. Ana Agung itu kan ada yang memprotes dari sana, mengingatkan Mas Hersu itu ada jangan salah bahwa di Yayasan Trisakti itu ada aset negara di situ sebenarnya. Jadi mereka itu para pejabat-pejabat kementerian yang ditempatkan di sana itu menyelamatkan aset negara. Nah, coba saya tanya ke Prof. Ana Agung, gimana penjelasannya, Prof? Kalau dibilang bahwa itu aset negara tidak benar juga ya Pak ya, karena aset-aset yang dimiliki oleh universitas itu adalah merupakan alihan daripada Bapperki dan juga Respublika ya, komunis dibubarkan dulu ya. Betul, yang dialihkan oleh surat keputusan Menteri Pendidikan waktu itu Syarif Tayyab berdasarkan SK 0821 ya, dan hal ini sudah dibenarkan oleh berbagai putusan Mahkamah Agung juga, misalnya keputusan PK 575 ya Pak ya, atau kasasi 821, itu semuanya putusan Mahkamah Agung yang membenarkan bahwa aset daripada Yayasan Trisakti memang benar adalah milik yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara daripada universitas ya. Jadi itu sudah dikukuhkan, dibenarkan. Oke, sebentar. Maksudnya begini. Mahkamah Agung. Ya. Jadi artinya sebenarnya nggak persis banget itu punya negara ya, itu tadinya punya yayasan ya Bapperki itu yang kemudian dibekukan oleh pemerintah kan begitu, dan kemudian dibentuk lagi yayasan baru namanya Yayasan Trisakti itu. Jadi ini sebenarnya aset-aset Bapperki bukan aset ya punya pemerintah sama gitu. Sama sekali tidak. Ini adalah aset Bapperki yang karena Bapperki kan mendirikan suatu universitas namanya Respublika ya. Tapi karena ada indikasi terlibat dalam G30S dan untuk menampung mahasiswa-mahasiswa daripada Respublika, makanya dibentuk Yayasan Trisakti untuk mengalihkan mahasiswa itu supaya jangan terbengkalai di sana. Dan sebagai bagian daripada pengalihan ini, aset-aset daripada Respublika dialihkan kepada Yayasan Trisakti yang diakui sebagai pengelola dan pemilik daripada Universitas Trisakti yang dibentuknya setelah dibekukannya Respublika. Jadi semua aset-aset di sana sudah dialihkan berdasarkan suatu SK Menteri yang sah ya. Dan ini juga sudah dibenarkan oleh putusan-putusan Mahkamah Agung. Kalau tidak salah ya yang saya sebut itu putusan 575 dan putusan 821 juga dari Mahkamah Agung. Ya. Jadi bagaimana Anda menjelaskan itu tadi, kalau bahwa mereka merasa
harus menyelamatkan aset ini, karena itulah kemudian mereka masuk ke Trisakti. Itu saya rasa merupakan alasan versi mereka ya. Tetapi selalu kita harus melihat berdasarkan fakta. Faktanya adalah bahwa aset daripada Republika yang merupakan universitas swasta berdasarkan SK 821 karena perlu dialihkan mahasiswa-mahasiswa yang terlantar itu akibat masalah politik ini, maka timbullah Yayasan Trisakti yang dialihkan tanah-tanahnya itu berdasarkan suatu SK menteri yang sah ya. Dan ini sebenarnya sudah dikukuhkan oleh berbagai putusan-putusan Mahkamah Agung, seperti misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 821, putusan Mahkamah Agung 575 dan sebagainya. Ya, jadi legal formalnya itu clear semua ya. Ya. Sekarang pindah dulu ke pengacaranya ya, ke Mas Nugraha ya, Kang Nugraha ini ya. Jadi Kang Nugraha ini jadi pabeliot ya, memang kalau dalam kasus hukum ya. Kasus hukum itu katanya memang kalau dalam konflik itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Gitu. Ini tapi dari sisi Anda sebagai lawyer, Anda optimis ini bisa melakukan eksekusi ini? Begini ya, tadi saya sedikit agak menanggapi ke belakang sebentar Pak Heru. Itu mungkin gini, harus dibedakan antara aset dengan badan hukum. Aset dengan badan hukum. Maksudnya gimana? Aset itu kan kepemilikannya sertifikat, HGB dan lain-lain. Sedangkan badan hukum itu adalah akta gitu. Misalnya akta perusahaan, pendirian, akta ini. Dalam konteks Yayasan Trisakti, kalaupun misal ya, ada terjadi konflik masalah sengketa aset dengan pemerintah atau apapun, sepengetahuan saya itu hanya sebagian, bukan semuanya. Sedangkan yang diambil alih ya, kalaupun mau aset ya aset yang diambil alih. Kenapa harus diambil alih rumahnya, yayasannya? Ibaratnya saya sewa tanah gitu, terus tiba-tiba saya bangun perusahaan, sampai perusahaan itu berkembang ada di mana-mana gitu. Tanahnya misalnya di sinilah gitu ya. Terus si pemilik tanah gitu misalnya merasa dia pengen ngambil alih tanah misal. Terus dia ambil aja PT-nya, dia rubah yang tadi saya rubah. Dan aset yang di mana-mana dia jadi kena. Semua. Kan itu cara berpikir yang kalau kata Bung Rocky dungu gitu. Jadi itu menurut saya salah. Jadi kalau misalnya memang mau tinggal duduk bicara, kita ngobrol. Tapi janganlah merubah suatu hukum gitu. Yang diambil lalu badan hukumnya itu. Apalagi tadi kata Prof. Ana Agung kan sebenarnya semua sudah clear gitu ya. Nah, itu sudah clear. Nah, ini mau ambil secara badan hukum menurut saya tidak bisa lah seperti itu gitu. Lalu tadi pertanyaan Pak Heru gimana? Mohon maaf tadi. Ya ini ya dari sisi apa langkah-langkah yang harus dilakukan setelah sekarang kan Anda sudah secara legal formal sudah sampai inkrah ya sampai itu. Jadi sudah selesai. Kami kemarin sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan yang mana surat itu kami harapkan bisa secara eksekusi secara voluntary. Jadi Pak Nadiem tanpa perlu kita memohonkan ke pengadilan dapat melakukan eksekusi secara voluntary untuk menghapuskan Kepmen itu dan mengembalikan rehabilitasi Prof. Anak Agung. Tapi kalau misalnya memang dari pihak kementerian masih belum saja sampai dengan jangka waktu yang telah kami sampaikan, mungkin kami akan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Oke, timingnya kapan ya? Karena kan ini akan ada peralihan kekuasaan. Betul. Dan masa jabatan Pak Nadiem itu kan kalau mengikuti, kalau tidak di reshuffle, karena kata Pak Jokowi masih akan ada reshuffle lagi loh ya. Kalau mengikuti yang normal sampai tanggal 20 Oktober. Sebetulnya tidak ada timeline ya Pak. Saya sangat percayalah dengan pemerintah. Saya percaya dengan Pak Nadiem bahwa memang beliau orang hebat, beliau paham hukum, pasti beliau juga secara voluntary bisa melakukan itu tanpa harus kita mengajukan eksekusi, tanpa adanya teguran. Ya. Saya percayalah dengan itu dan khususnya buat Dirjen AHU juga gitu tegas harus menghormati gitu dengan putusan ini yang akta tersebut kan didasarkan pada Kepmen. Jadi seharusnya secara aturan, secara logik hukum, beliau orang-orang hukum, orang-orang bermartabat, saya pikir beliau secara secara legowo harus bisa melepaskan juga akta tersebut dan mengembalikan kepada akta 2005 dan membuka akses
SHBH kami begitu. Saya agak ragu ya kalau niat baik Anda aja itu seperti, karena ini prosesnya kalau mereka lihat upayanya seperti itu kemudian tiba-tiba harus dengan legowo menyerahkan, kan rasanya nggak mungkin banget gitu. Pada prinsipnya kan husnuzon dulu ya. Oh, oke. Tapi yang jelas bukan berarti husnuzon ini tidak akan kita lakukan langkah hukum. Tegas sekali. Kami tidak akan bisa bilang kapan yang jelas, karena kan ini juga bagian dari strategi hukum. Yang jelas pada waktu yang ditentukan kami akan lakukan eksekusi secara hukum. Kan agak miris ya, nggak lucu kalau misalnya datang pengadilan ke kementerian lalu melakukan eksekusi. Jadi kalau dari sisi media itu menarik itu. Berarti nanti kalau jadi saya hubungi Pak Heru. Jadi kita lihat dulu nanti. Yang jelas nanti pada waktunya akan kami lakukan itu. Oke, Prof. Ada mandat sampai melakukan seperti itu, Prof? Saya kembali lagi kepada pernyataan Pak Helsu tadi ya, bahwa diragukan apakah betul bisa dilakukan secara legowo. Saya sepenuhnya setuju. Setuju yang mana ya? Yang mau legowo atau setuju dengan saya? Dulu dengan Pak Helsu benar. Okay. Diragukan bahwa itu bisa dilaksanakan secara legowo. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nadiem Makarim telah mengeluarkan suatu Kepmen 330 yang jelas di hari bolong melanggar undang-undang yang berlaku seperti yang dikatakan tadi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yungto Undang-Undang 28 Tahun 2004 ya. Nah, terus kami melakukan tindakan hukum. Dan jelas sudah ada keputusan petun tingkat negeri yang menyatakan bahwa keputusan daripada menteri itu tidak sah dan melawan hukum dan harus dicabut, dan kami yang terhapus dari sana akibat dengan adanya keputusan Kepmen 330 itu segera harus direhabilitasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dan oknum-oknum pembina yang diangkatnya, yaitu mereka justru nyerobot masuk ke dalam kantor yayasan dan membentuk statuta baru. Nah, setelah itu mereka melakukan gugatan naik banding. Naik banding itu mereka kalah lagi, ya. Dan bukan saja, dan apa yang dilakukan oleh Menteri Nadiem, yaitu dia mengeluarkan Akte 03 yang membentuk Yayasan Trisakti yang sudah jelas melanggar hukum, karena Akte 03 itu seperti yang dikatakan oleh Pak Nugraha itu berdasarkan Kepmen 330 yang sudah dibatalkan berdasarkan keputusan dua petun ya. Nah, sekarang ini timbul kasasi yang mereka itu naik banding, tapi kita juga mengikutinya dan kalah. Nah, sampai sekarang sudah kira-kira 3 minggu belum ada respons. Kita sudah mengeluarkan surat memohon supaya agar secara baik-baik mereka mengikuti karena kita percaya seperti dikatakan tadi oleh Pak Nugraha bahwa mereka itu adalah orang-orang yang rupanya bermartabat dan juga itu mereka itu pejabat-pejabat tinggi dari pemerintah seharusnya lah mereka bisa secara volunteer mengikuti putusan hukum Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Tetapi ini sudah 3 minggu berlalu tidak ada yang dilakukan. Mungkinlah, makanya saya bilang bahwa saya pesimis bahwa ini bisa dilakukan secara legowo. Oke, tapi yang punya otoritas kan sekarang Profesor Ana Agung sebagai Ketua Dewan Pembina. Kalau kayak Kang Nugraha kan tinggal di order saja. Bukan di order, tapi diminta bantuannya supaya melakukan segala tindakan yang perlu dilakukan. Kita sekarang sudah dalam taraf melakukan tindakan hukum yang berikutnya ya. Nah, apa sih bentuknya, somasi ya? Jadi betul. Jadi begini, ada strategi hukum kan. Maksudnya yang tidak bisa saya langsung katakan semua. Yang jelas kan Kepmen 330 pun hadir sangat mengagetkan. Ya mungkin kita eksekusi juga nanti datang dengan sangat mengagetkan juga Pak Heru. Jadi yang jelas kami pastikan kami tidak diam. Kami pastikan kami tidak diam. Jadi sebelum
yang mengagetkan ini muncul, alangkah baiknya pemerintah mengikuti gitu. Jangan sampai malah nanti mohon maaf ya mempermalukan diri sendiri gitu. Jadi yang jelas kami tidak diam gitu. Yang jelas kami tidak diam. Ada langkah-langkah yang nanti mungkin lebih mengejutkan gitu. Oke, ya. Sekarang ini udah mulai agak panas dikit. Turunin dulu tensinya dengan Profesor Ketut dulu. Bagaimana ini ngelihat secara proporsional kita gimana ngelihatnya ini, Prof? Kan karena sebagai negara hukum ya, di Indonesia harusnya kan kita mentaati mentaati putusan-putusan pengadilan, tapi itu kan cuma jargon kosong yang sebenarnya kita mesti akui jujur selama ini terjadi semacam itu. Iya kan, keputusan-keputusan hukum itu ya. Iya. Itu kadang-kadang melenceng, kadang-kadang benar kan gitu. Iya. Itu yang terjadi. 1. 2, mengenai eksekusi. Dimanapun terjadi eksekusi, di situ akan terjadi keributan, bahkan fisik. Nah kalau di Universitas Trisakti, karena 5 dekan ya, kemudian rektornya, itu sudah terbius dengan PTN BH itu, dan ke mahasiswa juga, ya, maka ini akan bisa menjadi masalah, bisa menjadi keributan juga, ya kan? Jelas saja kan rektor dekan itu kan bukan ke yayasan dia tunduknya ke pemerintah. Walaupun pemerintahnya salah gitu ya. Itu udah hukumnya pendidikan itu. Nah saya khawatirnya apalagi ini menjelang tahun ajaran baru ya. Mahasiswa baru ya. Paling gampang itu diprovokasi ya. Nah ini yang rumit menurut saya. Untuk menghilangkan kerumitan ini bagaimanapun ya legowo lah dikatakan, itu memang pemerintah harusnya menjelaskan juga, gitu. Sehingga nanti peralihan itu kembali ya seperti yang semula itu mulus, dan pemerintah itu akan mempunyai nama mempunyai nama, bukan lagi jatuh namanya tuh menyerobot sesuatu yang sudah bagus, yang sudah ajak, gitu. Di situ, dan masyarakat pun juga akan menilai itu sebagai partisipasi masyarakat di dalam pendidikan ini, perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Gitu maksud saya. Yang saya maksudkan. Gitu. Kang Nugraha, ini kan Anda tadi sebut itu yayasan-yayasan yang menjadi anggota yayasan maupun ketua yayasan itu kan sekarang para pejabat tinggi di Kemendikbud ya, gitu ya. Dan ini kan mereka sendiri kan juga ada masa jabatan mereka sendiri. Nanti kalau menteri baru juga mungkin akan berganti, bahkan juga ada ya jabatan mereka, kalau ASN kan juga ada waktu pensiunnya dan sebagainya. Ini gimana nih statusnya? Kan tadi saya tanya ini ex officio atau tidak, ternyata bukan. Jadi mereka ya kalau toh pensiun mereka akan bisa tetap ada di yayasan. Betul. Itu gitu kan. Nah inilah yang saya perlu pertegas gitu buat masyarakat. Harus tahu apa yang sebenarnya terjadi secara hukum dengan apa yang di-create. Mereka kan selalu state bahwa ini kan demi negara, ini kami mewakili negara, kami apa? Dalam aset negara gitu ya. Dalam undang-undang yayasan, ini saya pertegas di Indonesia ini bahwa pembina itu bisa keluar, bisa masuk itu berdasarkan rapat pembina atau meninggal dunia. Jadi menteri misalnya narik tidak bisa. Undang-undang yayasan itu gini, yayasan itu adalah badan hukum perdata di luar pemerintah. Pertanyaannya kepemilikannya punya siapa? Kepemilikannya itu punya masyarakat. Pembina itu ditunjuk oleh masyarakat untuk mewakili yayasan. Jadi kelahiran yayasan ini, khususnya yayasan pendidikan ini untuk mencerdaskan bangsa. Nah, di dalam konteks pemerintah bisa nggak punya yayasan? Nggak bisa. Pemerintah itu hanya bisa mendirikan, hanya bisa membantu. Dalam konteks PT atau perusahaan mungkin bisa, ada yang namanya BUMN. Pemerintah bisa memiliki saham, tapi dalam konteks yayasan ketika si pejabat ini masuk menjadi yayasan, dia sudah tidak ada embel-embel pejabat lagi. Dia sebagai person yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi keluar dan masuknya pun berdasarkan rapat. Ini sesuai hukum. Jadi tidak ada pemerintah bisa. Nah masalah pertama ini punya yayasan, punya pemerintah, yayasan punya apa? Begini, yayasan itu didirikan oleh pemerintah itu bisa. Ketika ada aset yayasan masuk, undang-undang yayasan tegas memberitahukan bahwa kepemilikan itu bisa dalam bentuk sumbangan.
Berbeda dengan konteks PT. Ketika ada aset pemerintah itu bisa dievaluasi menjadi sebuah saham misal. Tapi dalam konteks yayasan, undang-undang yayasan tegas ketika kita memasukkan dalam bentuk aset atau apapun itu berbentuk sumbangan. Dan itu untuk masyarakat. Jadi undang-undang dasar itu kan mewajibkan bahwa pemerintah itu wajib mencerdaskan suatu bangsa. Karena pemerintah tidak sanggup, maka dibentuklah undang-undang perguruan tinggi yang memperbolehkan swasta untuk membantu mencerdaskan bangsa. Ketika swasta mencerdaskan bangsa, tiba-tiba diambil alih. Mungkin kedepannya akan template yang jelek. Bayangkan tiba-tiba BINUS, UPH, Podomoro semua lagi baik-baik saja, tiba-tiba pemerintah ambil. Lambat laun mungkin tidak ada swasta lagi yang mau ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Akhirnya ada penurunan penurunan kecerdasan bangsa untuk mencerdaskan bangsa. Nah ini template presiden ini harus dicegah, jangan sampai terjadi. Karena kalau ini sampai berhasil, ini akan jadi sebuah sebuah kematian bagi pendidikan. Kalau Prof. Anak Agung bilang matinya lonceng pendidikan gitu. Jadi ini tidak boleh dibiarkan saja. Lalu yang kedua masalah PTNBH, izin Pak Heru saya tambahkan. Begini, kalau Pak Heru lihat polanya, yang pertama mereka mengeluarkan Kepmen. Mereka kalah di tingkat 1. Gimana nih caranya Kepmen ini? Lalu mereka membuat akta. Ternyata sampai ke kasasi, kalah lagi. Dasar akta ini hilang. Bingung nih. Akhirnya mereka membuat PTNBH. Nah pertanyaannya, ini lucu juga Pak Heru, harus di Pak Heru ketahui. Apakah PTNBH ini bisa swasta menjadi PTNBH? Ternyata tidak bisa Pak Heru. Nggak bisa. Dalam undang-undang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu tidak bisa. Yang bisa menjadi PTNBH itu PTN. PTN, dulu saya masih ingat 2005-2006 saya kuliah, waktu itu kuliah saya waktu masih PTN itu saya satu semester itu 600.000. Di 2008 ada aturan mengenai PTNBH. Dari PTN menjadi PTNBH. Itu tiba-tiba lonjak menjadi 3 juta. Anda bayangkan. Nah, waktu itu kenapa dibuat PTNBH? Karena dia otonomi. Negara tidak mampu. Nggak memberikan subsidi ya. Tidak nggak mampu. ada subsidinya ya. Akhirnya sudah kalian cari duit sendiri, kelola sendiri. Nah, jadi akhirnya dia mengelola sendiri. Nah sekarang Yayasan Trisakti yang sudah mengelola sendiri, yang sudah bisa dapat uang sendiri, diambil pemerintah untuk mengelola sendiri, apa filosofinya nggak ada gitu. Bukan. Jadi, nanti seperti katakan Prof Ketut itu mungkin banyak mahasiswa, orang tua mahasiswa tergoda, keren dong kalau dari PTN itu pasti nanti ternyata bisa lebih mahal gitu ya. Tapi secara filosofi jadi aneh gitu. Nah, tapi yang lucu ternyata kami baru tahu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan sedang mengajukan RPP mengenai pembentukan undang-undangnya ya? PTNBH. Jadi ternyata ketika saya baca RPP-nya, di situ bisa PTS menjadi PTNBH. Kan lucu ya, nggak ada hukumnya, dibuat hukumnya. Seperti di kasus Kepmen 330, kasus menjadikan akta. Lalu sekarang nggak ada nih fasilitas hukum yang bisa menjadikan PTS menjadi PTNBH. Sorry, saya potong dulu. Kan ada beberapa kasus kampus swasta yang kemudian tidak mampu pengelolanya, kemudian di take over menjadi PTN, kan banyak kan? PTN dulu. Oh, jadi prosesnya PTN dulu ya. PTN dulu. Nah, kalau Trisakti ini langsung melari ke PTNBH begini. Nah, begini. Logikanya begini. Ini kan sebuah aset nih. Aset itu ada kekayaan, ada kepemilikan, ada uang, ada pegawai, ada segala macam. Ketika dia menjadi PTN, menjadi milik negara, berarti kan ada dua. Apakah dibeli? Apakah hibah? Masa swasta tiba-tiba lagi kaya-kayanya Pak Heru gitu, lagi punya perusahaan banyak duit, saya mau hibahin aja ke negara, kan enggak juga. Apakah dibeli? Nah pertanyaannya, kalau dibeli apakah negara mampu membeli Trisakti? Kan harus ada APBN. Nah makanya di dalam hal ini dibuatlah aturan namanya RPP itu, yang saat ini masih mungkin dibalik ya. Itu sedang digojlok untuk menjadikan PT. Digodok, bukan digojlok dong. Digojlok masih baru itu. Digodok dari PTS menjadi PTNBH. Nah, kami harap dalam forum ini juga
badan-badan legislatif ataupun praktisi pendidikan ini harus menyoroti jangan sampai RPP ini terbit. Karena kalau tapi yang jelas ini nggak bisa jadi kayak revisi undang-undang pilkada dalam sehari aja. tergantung karena nanti kalau terjadi itu akan mahasiswa turun lagi. Betul. Tapi yang terjadi faktanya begitu, Pak. Jadi itu yang menjadi yang saat ini kami juga sedang melakukan langkah-langkah hukum yang pasti kami tegaskan kami tidak akan diam saja. Yes. Gitu. Itu sih, Pak. Oke. Closing statement dari Prof. Agung dong ya, ketua Dewan Yayasan ya. Ini apa yang terjadi? Penting ini harus ada strong message, Prof. Ya, sebagai akhir kata, Pak Ersu, saya sangat menyesalkan bahwa tindakan-tindakan oknum-oknum ini dibiarkan mencoba menghancurkan Yayasan Trisakti yang merupakan organ pendidikan yang sudah berbakti kepada nusa dan bangsa selama 5 dasawarsa, lebih dari 5 dasawarsa, dan menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan siswa-siswa tunas bangsa. Ya, nah ini tragedi saya sebut saga ya, saga yang menyedihkan mulai timbul sejak tahun 2011 ketika ketika terjadi konflik di universitas di mana rektor Tobi Muntis mencoba mengambil alih secara tidak sah universitas ya, itu tahun 98. Nah, ini membuka pintu bagi pemerintah untuk masuk ke dalam yayasan. Nah, sejak itu adalah tahun 2011 mereka mengeluarkan memblokir SHBH kami sehingga universitas tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum seperti merubah kurikulum, mengangkat pejabat-pejabatnya di universitas maupun di perguruan tinggi, dan juga bahkan membuka rekening bank pun tidak bisa ya. Maka praktis universitas dan yayasan dan perguruan tingginya lumpuh ya. Jadi itu terjadi 15 tahun ya, dan selama 15 tahun ini siswa-siswa kita yang harusnya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dengan kita bisa melakukan kerjasama dengan universitas lainnya di luar negeri ya, dan bisa mendapatkan donasi-donasi yang lebih baik, lebih banyak untuk meningkatkan kualitas daripada universitas. Itu tidak bisa karena semuanya mempertanyakan keabsahan kita. Ya, jadi kita saya sangat menyesalkan bahwa selama hampir 15 tahun ini praktis universitas dan perguruan tinggi Trisakti mengalami kelumpuhan. Nah, sekarang dengan kita sudah mendapatkan kecerahan ya hukum ya, dan kita semua berterima kasih sekali bahwa kali ini hukum di Indonesia telah berhasil memberikan kepada kita keadilan. Maka sudah waktunya lah kita diberikan kesempatan lagi untuk kembali memainkan peranan kita sebagai yayasan pendidikan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Nugraha, ini ada lagi akal-akalan untuk setelah mereka itu dikalahkan oleh 3 putusan petun dan Mahkamah Agung dalam usaha mengambil alih yayasan. Mereka itu sekarang akal-akalan dengan membentuk PT NBH yang notabene tidak bisa dibentuk langsung dari PTS ke PT NBH, tetapi harus melalui proses. Nah, ini mereka akal-akalan mau membuat RPP supaya bisa PTS itu, yaitu Yayasan Trisakti, langsung masuk menjadi PT NBH. Jadi praktis ini kira-kira bisa diambil kesimpulan bahwa setelah mereka kalah masuk ke mengambil alih yayasan, mereka itu langsung mencoba memasukkan yayasan dan universitas dan perguruan tinggi ke dalam suatu badan PT NBH, di mana mereka itu bisa masuk lebih gampang karena mereka sudah diangkat sebagai pembina-pembina pemerintah.
Nah, inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai cara-cara akal-akalan ini bisa terrealisasi, karena ini merupakan suatu contoh yang sangat buruk sekali, ya, yang memperkecil, ya, kepercayaan kita terhadap kepastian hukum di Indonesia, ya. Jadi dalam hal ini, ya, Pak Hersu, perjuangan daripada Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti selama ini bukan hanya merupakan suatu perjuangan daripada suatu organ pendidikan yang notabene sudah menghasilkan suatu kampus reformasi, menghasilkan jutaan siswa-siswa tunas bangsa, tetapi ini merupakan suatu contoh, ya, mengapa kita harus betul-betul memperhatikan bahwa ini adalah akal-akalan, bagaimana caranya merubah hukum untuk kepentingan yang sempit, kepentingan tertentu, ya, dan ini akan merupakan suatu contoh buruk bahwa mengenai kepastian hukum yang bisa dipermainkan, ya. Dan ini yang harus kita semua sama-sama, seluruh bangsa Indonesia harus melihat ini sebagai suatu hal yang perlu sama-sama kita dukung yayasan dalam perjuangannya menegakkan kepastian hukum. Kalau seandainya sekarang ini oknum-oknum pemerintah bisa mengambil alih suatu yayasan yang begitu besar dan begitu berjasa terhadap bangsa, nusa dan bangsa, ya, apa yang akan menghalangi para oknum-oknum mengambil alih yayasan-yayasan lain, bahkan objek-objek pribadi daripada orang-orang. Maka di sini intinya adalah bagaimana kita menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Itu, Pak. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan dua orang dari yayasan atau Dewan Pembina Yayasan Trisakti. Yang satu adalah Profesor Agung Gede Agung, Ketua Dewan Pembina Yayasan, dan juga dari Profesor Ketut ini dari Dewan Pembinanya, ya. Dan juga tadi satunya lagi adalah Kang Nugraha Bratakusuma, adalah lawyer dari Dewan Pembina Yayasan Trisakti. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Ya. Very good.